Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Maritmania, teman-teman, sahabat ternak dimanapun berada. Pada kesempatan siang ini kita berada di salah satu peternakan, yaitu di kaki Gunung Farm, yang lokasi kandangnya berada di Dusun Turus, Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kita ditemani bersama ownernya, Mas Ilham. Beliau masih di kandang ujung. Kita akan informasikan untuk spek-spek kambing yang dibreedingkan di kandang kaki Gunung Farm. Oke teman-teman, sebelum kita review untuk meliput serta menginformasikan seluruh isi kandang, pastikan untuk like, komen, dan subscribe di 82RF Channel. Oke teman-teman, kita langsung interview beliau. Kayak wis neng kandang kae. Kita menuju ke lokasi Mas Ilham. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Pripun kabare hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nyampe juga kita di kaki Gunung Farm. Yang posisinya strategis Mas sini ya. Letaknya strategis di bawah kaki Gunung Tanggul. Kaki Gunung Tanggul. Alamat lengkapnya kini di Mas? Alamat lengkapnya RT 2 RW 2 Dusun Turus, Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Oke, kita akan review di siang hari ini untuk mengetahui spek-spek kambing yang ada di kaki Gunung Farm. Materinya banyak teman-teman. Ada bligon, ada kambing PE kepala hitam, dan juga ada kambing PE jerabang. Jadi koleksi ini lengkap Mas ya. 3 spek ya. Mas, ini dari awal beternak. Sejak kapan Mas ini? Awal beternak tahun 2021 sejak lulus kuliah. Sejak lulus kuliah. 2021. Berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Pokoknya puasa awal puasa mulai beli kambing. Yang menjadi inspirasi untuk beternak kambing atau pengembangan kambing bligon atau PE dan PE jerabang itu kalau Mas berangkatnya saya duluan kuliahnya memang basicnya peternakan. Basicnya peternakan. Terus orang tua juga beternak. Dulu kandang orang tua ya ini dulu 4 kotak. Kandang lama Mas gitu. Kandang lama ini sejarahnya ini 4 kotak, letaknya di situ. Setelah itu ya kandang reot. Ada rezeki saya ingin beternak, ada modal buat kandang ini bertahap. Menyesuaikan dengan jalur berarti Mas ya. Awal jalur Sinaune. Penuh historis teman-teman. Jadi di kaki Gunung Farm ini beliau basicnya memang dari peternakan. Kalau di sini rata-rata ya. Dari orang tua rata-rata pasti punya hobi atau memelihara kambing. Ya, atau orang duluan bertabungan. Zaman dia kan celengan Mas. Celengan. Saiki mindset ke depan beternak adalah untuk minimal penghasilan. Yang kedua untuk usaha, yang ketiga bisnis. Jadi potensi ternak kambing ini sangat terbuka lebar. Bukan hanya sekedar apa ya, sampingan Mas ya dari dulu ya. Mbah-mbah awake kan ngopeni wedhus hanya sampingan. Celengan. Kalau ada butuh dipetok. Itu pun 6 bulan ke atas biasanya. 6 bulan ke atas. Untuk memetik hasilnya. Namun demikian dengan adanya kita breeding, khususnya ada susunya, kita ambil susunya, ini juga bisa untuk penghasilan harian. Kemudian hasil breedingannya untuk per periode. Dan hasil ternaknya yang expired lah, sehingga tua-tua ini tinggal jangka panjang. Jadi banyak banget teman-teman untuk potensi yang bisa diambil di ternak kambing ini. Oke Mas, kita mulai dari mana Mas untuk informasi awal? Dari kambing bligon ya. Oke teman-teman, kita melihat kandang di kaki Gunung Farm. Nah ini spek yang sampean breeding kan berarti ini sudah kategori PE Mas ya nih. Kalau ini PE. Ini PE memang dulu belinya 7 juta ini. Ini yang dibuat untuk induk PE jerabang teman-teman. Ya. Ini teman-teman ada PE kepala merah teman-teman. Indukan. Laktasi berapa kali Mas? Laktasi 1. Wah, sih berarti Mas ya. Ini bunting kedua. Ini kerandanya apa Mas gimana? Ini kerandanya dulu anak Raden. Anak Raden masih Raden dulu. Pokoknya ibaratnya dari kandangnya Raden ini dulu. Ini dulu belinya 7 juta. Untuk hasil anaknya ini ada di sini Mas? Udah dijual dulu. Dulu anaknya laku 4 juta. Umur?
nyape. Jantan. Jadi potensinya teman-teman, ini ada induk PE Jerabang. Kalau sudah kategori kepala cembung, kemudian telinga lipat, ini sudah speknya PE Jerabang teman-teman. Ini koleksi di kandang Mas Ilham. Paling mahal ini beli dulu. Piro gitu kuning bian? 7 juta. 7 juta pada waktu itu ya Mas ya. Kemudian ada lagi Mas ya. Ini spek-spek kambing Bligon juga Mas ya. Bligon. Ini teman-teman ada kambing Bligon. Ini Bligon. Ini dulu belinya 3 juta. Oh ini hitam Mas ya. Hitam 3 juta. 3 juta. Jadi masih harga-harga standar Mas ya harga untuk standar. indukannya dengan belian. Ya, kalau mainnya main aman karena kalau nggak diambil anaknya ya susunya kan bisa diambil, atau mungkin kalaupun speknya kurang memadai, kalau dijual ke daging kan masih masuk karena agak lebih besar daripada kambing lokal Mas ya. Nah, ini induknya kan dulu Bligon gini. Oh ini anak Bligon juga Mas ya. Anak Bligon. Kepalanya sudah bagus ini. Sudah ada perbaikan genetiknya sudah agak meningkat. Jadi otomatis akan meningkatkan nilai jual. Ini ada lagi Bligon kepala merah. Ini speknya masih Bligon teman-teman. Induk kambing Bligon. Posturnya long, besar. Namun demikian dari parameter telinga urung Mas yo, PE yo. Tapi susunya istimewa. Tapi kita ambil positifnya, plusnya ada di susu. Karena di kandang kaki Gunung Farm ini juga sebagai penghasil susu. Kita ambil susunya untuk harian. Untuk penghasilan harian Mas ya, susu ya. Jole pakan. Iya, jole pakan. Perputarannya untuk mendongkrak. Per periode ada harian. Kemudian hasil anaknya itu per periode, kemudian tabungannya sing bedos. Kan pasti dari satu periode dari anak 10 pasti ada 1 atau 2 yang lahir bagus ya, yang sudah masuk parameter. Lumayan. Biasanya dari 10 indukan itu 2 ekor itu pasti ada yang masuk parameter kontes dengan catatan induknya panggah milih Mas ya. Tetap induk itu juga banget yo di panggah ndak iso. Jantan api oleh induknya kurangnya jauh. Cerong ngatrole kadon. Mungkin lek terlalu enak yo ngesakne sing wedi apik-apik. Lah iya. Kalau kena mentuku murah babon. Babon nilai 5. Jantan nilai 8. Nah, untuk mendongkrak angka 7 kan berat juga. Nah, kita ambil jalan tengahnya. Kecuali induk 8, jantan 8, paling enggak kan yo. Minimal kan di angka 8. Tan B-nya. Itu teman-teman. Jadi kolaborasi antara jantan dan induk ini untuk parameter seni dan kontes ini harus diperhatikan. Jadi harus seimbang. Oke, kita lanjut Mas. Ini total jumlah induk aktif berapa ekor Mas ini Mas? Kalau induknya 20 ekor. 20 ekor total induknya. Kalau produksi susu ya kurang lebih di angka 10 lah, kan gantian nggak semua 20 ekor itu diperas siap peras ya. Kadang ada yang bunting, ada yang dibuat periode masih awal pertama. Kan awal pertama kan diberikan ke anaknya biasanya. Anaknya, terus nanti kalau kalau saya 3 minggu baru nanti dibantu susu formula. Kalau saya pakai susu berarti formula. 0 hari. Anak 0 hari sampai 3 minggu. Sampai 3 minggu itu induknya Mas ya? Full induknya. Berarti mulai meras sudah 3 minggu up, 3 minggu ke atas baru tergantung produksi susunya. Kan ada yang produksi susunya lebih. Jadi kalau anaknya udah kenyang biasanya saya untuk komersil gitu. Karena pasti ada sisa kalau masih umur 3 minggu masih belum terlalu belum maksimal untuk medotnya. Anaknya nyedotnya banter. Terus untuk sumber pakan bagaimana dengan kambing sebanyak ini Mas? Kalau pakannya lahan sebenarnya ada lahan ya kurang lebih hampir 2 hektar, tapi kan belum ditanam semua. Itu lahan ini di lahan perhutani lah. Oh, bang pakannya ya. Bang pakannya di lahan perhutani. Terus dibantu juga dengan comboran. Kalau saya pakai comborannya ampas tahu sama kangkung kering. Terus ampas tahu, kangkung kering, comboran. Udah, itu aja. Itu aja 2 item itu aja ya. Ya, terus paling nanti kalau yang apa istilahnya yang menyusui atau yang jantan saya kasih sedikit jagung sama kacang hijau selip untuk meningkatkan produktivitas susu ya Mas. Susunya kalau itu. Terus kalau ini musim apa istilahnya musim kemarau biasa pakai silase.
Saya membuat sendiri Mas jadi ya? Saya buat sendiri. Kadang kalau ada daun singkong ya daun singkong. Kalau adanya tebon jagung ya tebon jagung seadanya. Jadi persiapan bang pakan ini memang menjadi prioritas utama. Prioritas ya? utama. Karena dengan semakin lama kan semakin meningkat untuk Ya. jumlah ternaknya, ini teman-teman. Jadi sumber pakan ini sangat diutamakan untuk peternak yang ingin meningkatkan jumlah ternaknya. Jadi kalau kita siapkan bang pakan dulu, kita nggak susah untuk kedepannya tidak grogi dengan perkembangan jumlah. Ya, karena pasti berasa. Tapi peternak tradisional kan nggak perlu itu. Yang penting cari. Kalau Cari, nggak ada yo bingung. Kalau peternak sistemnya peternak milenial, peternak potensial ini harus disiapkan bang pakan karena kita nggak mungkin lah kita ternak hanya segini aja. Ya, nggak mungkin. Keinginannya kita kan tetap berkembang ke depannya. Kalau Berkembang awal lebih dulu pesat. saya ternak itu paling awalnya 6 kotak ini. Ini kandang lama berarti Mas ya? Ya, 6 kotak. Berarti kan 6 ekor. Jantannya 1, induknya 5. Setelah itu beranak tambah lagi ini, beranak tambah lagi ini kan kandangnya buat sendiri. Jadi yo buat satu kotak sampai penuh. Terus alhamdulillah dari rezeki buat lagi. Ini kandang baru ini. Kandang baru. Berarti yang jenengan prioritaskan adalah hasil lahiran dari betina Mas ini ya? Betina. Dan jenengan tahan di kandang ya selama Ya. ini? Karena untuk memperbanyak indukan-indukan maupun kambing susu. Susu, karena mencetak kambing susu itu kan tidak mudah. Karena kadang kan kalau beli di pasar gitu yang susunya bagus, ternyata susunya susu tandon. Oh, gendongnya tandon. Ya, Oh, tandon beberapa hari nggak diperas lah. Ya, terus kalau kita buat sendiri, istilahnya tak sendiri kan tahu induknya berapa, terus jantannya dulu induk jantannya itu susunya berapa kan paling enggak bisa diperkirakan, diprediksi. Terus kita kalau sesuai harapan kan istilahnya marem karena ternyata yang Tidak saya meleset lah dari tidak meleset prediksi dari kita. prediksinya. Karena untuk induk susan yang ambingannya dan puntingnya bagus ini tidak menutup kemungkinan hasil anaknya yang betina ini juga ikut Mas ya. Ikut. Jadi pengaruhnya di induk ini Genetik. sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Untuk menghasilkan anak-anak yang spesial nanti akan kita Ya. peras. Pola makan di kandang panjenengan itu bagaimana Mas? Kalau Pemberian pola pakannya. makan sebenarnya kalau di saya itu simpel. Yang penting ternaknya itu pakannya tercukupi. Kalau saya biasanya pagi itu kalau ada yang dibuat sarapan ya disarapi, kalau nggak ada ya nggak. Fleksibel berarti ya? Fleksibel kalau pagi, tapi kalau sore Wajib. saya biasanya siang nih kasih apa ini saya silase kalau Silase, ada bikin sendiri ya silasenya Mas ya? kalau nggak ada silase ya pakan yang ada kayak rumput apa ya mungkin ramban. Kalau yang sering sebenarnya ramban. Nah tapi kalau sekarang ini karena yo rambannya nggak habis kemarau belum Ya, yang tumbuh mudah bagus. didapatkan aja. Nah Untuk akhirnya pakai makanan mudah didapatkan. apa itu rendeng kangkung. Tapi ini termasuk akeh Mas ya? Termasuk masih hijau di sini ya? Untuk sumber pakan. Kalau sumber pakan hijau, cuman kalau nggak punya lahan sendiri tetap Maka golek rata-rata kan? karena hampir setiap orang di sini itu hampir setiap rumah itu ada punya kandang. Mayoritas di wilayah Tanggul Turus ini punya Pasti punya kandang kandang. wedus. Kalau ngobrol di tepi jalan rumpi, yang diomongkan itu bukan kayak apa. Bukan Kambing. shopping, bukan permainan. Kambing. Mesti kambing ya? Kambing. Jadi bisa dipastikan di Desa Tanggul Turus ini setiap rumahnya pasti memelihara punya. kambing. Mungkin dari zaman dulu Mas ya. Nggih. Kalau kita itu melihat potensi wilayah, potensi alam yang ada di sini kan memang benar-benar sumber pakan Ya, begitu melimpah. ya. Sehingga mungkin Mbah Mbah dulu kan sayang kalau tidak melihara kambing. Terus ya itu karena kalau di sini kan rata-rata punya lahan di perhutani yang sistemnya garap itu lahan garapan ya. lahan garapan. Jadi biasanya di sana kalau ditanamin tanaman jagung atau mungkin tanaman yang lain pasti kan ada pagarnya biasanya tanamin ramban entah Pagar hidup lah. ya entah Dadabe, randu dan lain-lain. Ya biasanya kalau pagi berangkat ke ladang nanti pulangnya sekalian bawa pakannya. Jadi tetap kita kombinasikan dengan pertanian atau perkebunan. Oke Mas, senang sekali di siang hari ini bisa menginformasikan untuk peternakan kaki Gunung Pam yang ada di kandang Mas Ilham. Ilham.
pastinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat Mas ya. Sukses buat panjenengan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.